Halo sahabat quality, hari ini kita akan membahas lebih detail terkait poin penting apa saja dan yang harus dilakukan oleh organisasi dalam pembentukan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015. ISO 9001-2015 bukan hanya sekedar dokumen formal, namun ISO 9001-2015 ini adalah fondasi untuk memastikan organisasi kita mampu memberikan produk dan atau layanan yang konsisten, berkualitas, serta berorientasi pada kepuasan pelanggan. Oke, untuk poin pertama kita akan mulai dari konteks organisasi. Segalanya dimulai dari memahami konteks organisasi atau dengan kata lain kondisi organisasi. ISO 9001-2015 menekankan bahwa kita harus tahu siapa kita, siapa pemangku kepentingan kita, apa harapan mereka, dan faktor internal maupun eksternal yang bisa mempengaruhi bisnis. Dengan begitu, strategi mutu tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga selaras dengan tujuan besar perusahaan. Serta dalam tahap ini kita belum berbicara tentang departemen, namun point of view kita adalah organisasi ataupun perusahaan. Yang kesatu adalah analisis faktor internal dan eksternal dengan mempertimbangkan internal dari segi core value atau nilai-nilai perusahaan, budaya perusahaan, pengetahuan dan kinerja perusahaan atau organisasi. Lalu dari segi eksternal, mempertimbangkan segi hukum, teknologi, persaingan pasar, masyarakat, dan juga lingkungan. Selanjutnya yang ketiga adalah identifikasi kebutuhan pelanggan dan stakeholder dengan mempertimbangkan harapan dan kebutuhan dari customer, pemilik perusahaan, dan pihak berkepentingan lainnya. Ya, selanjutnya yang keempat adalah menentukan ruang lingkup sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu dan prosesnya. Artinya adalah dalam poin ini organisasi harus menetapkan, memelihara dan meningkatkan sistem manajemen mutu secara berkelanjutan, termasuk proses dan interaksi yang diperlukan. Umumnya poin ini digambarkan dalam BPM atau lebih dikenal dengan Business Process Map atau peta proses bisnis. Poin yang kedua terkait kepemimpinan dan komitmen. Tidak ada sistem manajemen yang berjalan tanpa kepemimpinan yang kuat. ISO 9001-2015 menuntut manajemen puncak untuk aktif terlibat. Bukan hanya memberi tanda tangan, namun mereka juga harus memastikan arah strategisnya jelas, komunikasi yang efektif, dan budaya mutu hidup di seluruh lapisan organisasi. Poin penting dalam kepemimpinan dan komitmen adalah komitmen manajemen puncak, itu yang kesatu. Lalu yang kedua adalah fokus kepada pelanggan, karena fokus utama dalam ISO 9001-2015 ini adalah kepuasan pelanggan. Selanjutnya adalah menetapkan kebijakan mutu, termasuk memastikan bahwa kebijakan mutu tersebut telah disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh lapisan dalam organisasi. Poin selanjutnya adalah membagi peran, tanggung jawab, dan wewenang. Umumnya tertuang dalam job desk. Poin penting yang ketiga yaitu tahap perencanaan. ISO 9001-2015 menekankan perencanaan yang matang. Organisasi harus mampu mengidentifikasi risiko dan peluang, menetapkan tujuan mutu yang terukur, dan juga menyusun secara aksi. Tujuannya agar mutu bukan sekedar reaktif tetapi juga proaktif. Jadi tahap perencanaan di sini adalah perencanaan untuk mengatasi risiko dan peluang yang berasal dari identifikasi isu internal eksternal, harapan dan kebutuhan pihak berkepentingan. Lalu perencanaan untuk mengatasi risiko dan peluang yang berasal dari proses-proses yang telah dibentuk dalam bisnis proses mapping atau peta proses bisnis. Perencanaan dalam menetapkan sasaran mutu, metode monitoring, dan program kerja untuk mencapai sasaran mutu tersebut, termasuk perencanaan perubahan yang mempengaruhi sistem manajemen mutu di organisasi. Poin penting dalam pembahasan ini adalah pendekatan berbasis risiko, itu yang satu. Yang keduanya adalah tujuan mutu yang smart, spesifik, measurable, achievable, relevan, dan juga time bound. Selanjutnya perencanaan perubahan yang terstruktur. Oke, itu untuk poin yang ketiga. Poin selanjutnya adalah dukungan. Sumber daya adalah bahan bakar sistem manajemen mutu. ISO 9001-2015 memastikan organisasi memiliki dukungan yang memadai, baik berupa SDM, infrastruktur, teknologi, maupun budaya organisasi. Poin pentingnya adalah
Yang pertama, kompetensi karyawan yang terukur. Umumnya, parameter yang digunakan adalah tertuang dalam skill metric atau metrik kompetensi karyawan. Yang kedua adalah kepedulian karyawan terhadap apa? Terhadap kebijakan mutu perusahaan, sasaran mutu perusahaan yang relevan dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Kontribusi karyawan tersebut dalam pencapaian kinerja sasaran mutu, serta seberapa besar pengaruhnya apabila persyaratan tersebut dilanggar. Lalu ada komunikasi dengan checkpoint, apa yang akan dikomunikasikan, kapan akan dilakukan, siapa yang akan berkomunikasi, dengan siapa komunikasi akan dilakukan, lalu bagaimana komunikasi tersebut akan dilakukan. Umumnya, dokumentasi yang dibentuk tertuang dalam metrik komunikasi. Dan yang terakhir adalah pengendalian informasi terdokumentasi. Dalam tahap ini, ada beberapa poin dokumentasi, yakni pembuatan, pembaruan, pengendalian, dokumen, dan juga catatan mutu. Oke, penasaran kelanjutan poin-poin penting ISO 9001-2015 lainnya? Kita akan bahas di video selanjutnya. Salam kualitas.